Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti Setiarini dari SMA Negeri 22 Surabaya. Kali ini kita akan belajar tentang tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari 1. Identifikasi transaksi, 2. Analisis transaksi, 3. Pencatatan dalam jurnal, 4. Pengumpulan dokumen sumber. 1. Identifikasi transaksi meliputi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Transaksi ini bisa berupa penerimaan kas dari pelanggan atau atas jasa yang diberikan, pembayaran beban atau gaji, sewa listrik, dan lain-lain, pembelian perlengkapan, penerimaan pinjaman, dan lain-lain. Yang kedua, informasi mengenai transaksi biasanya berasal dari dokumen sumber. Yang ketiga, kriteria transaksi dapat diukur dengan satuan uang, mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Transaksi harus menyebabkan perubahan pada aset, kewajiban atau ekuitas perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan menerima pembayaran tunai sebesar 5 juta dari pelanggan atas jasa konsultasi yang telah diberikan. Ini adalah transaksi. Kemudian yang kedua, perusahaan menerima surat penawaran harga dari pemasok alat kantor. Ini bukan transaksi akun tunai karena belum ada pertukaran nilai atau perubahan posisi keuangan. Yang kedua, analisis transaksi. Yang pertama, tujuan analisis transaksi. Setelah transaksi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, konsep debit dan kredit. Analisis transaksi melibatkan pemahaman konsep debit dan kredit. Setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun yang terkenal dengan nama double entry bookkeeping. Yang ketiga, aturan debit kredit. Yang pertama, aset atau harta. Debit bertambah, kredit berkurang. 2. Kewajiban atau utang, debit berkurang, kredit bertambah. Ekuitas, debit berkurang, kredit bertambah, termasuk modal pemilik, pendapatan, dan pengaruh beban serta privé. 4. Pendapatan, debit berkurang, kredit bertambah. 5. Beban, debit bertambah, kredit berkurang. 6. Privé, debit bertambah, kredit berkurang. Contoh analisisnya. Transaksi. Perusahaan menerima pembayaran tunai 5 juta atas jasa konsultasi. Analisisnya, kas atau aset bertambah sebesar 5 juta debit dan pendapatan jasa atau ekuitas melalui laba ditahan bertambah sebesar 5 juta atau kredit. 3. Pencatatan dalam jurnal. Pengertian jurnal adalah catatan akuntansi pertama di mana transaksi keuangan dicatat secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Fungsi jurnal mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis, menunjukkan akun-akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi dan jumlahnya, menjelaskan setiap transaksi secara singkat, dan mencegah serta mengurangi kesalahan karena setiap transaksi dicatat secara lengkap. Adapun bentuk jurnal adalah sebagai berikut. Kolom yang pertama terdiri dari tanggal, yaitu untuk mencatat tanggal transaksi terjadinya transaksi. Untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi di sini menurut urutannya.
biasanya diawali dengan tanggal yang paling kecil dari transaksi yang terjadi setiap bulannya. Yang kedua, nomor bukti transaksi. Di sini digunakan untuk mencatat nomor dokumen sumber. Misalnya semua faktur, misalnya nomor faktur, nomor kwitansi, dan sebagainya. Yang kolom ketiga adalah nama akun dan keterangan. Digunakan untuk mencatat nama dan akun yang didebit dan dikredit serta keterangan singkat mengenai transaksinya. Akun yang didebit ditulis terlebih dahulu dan menjorok ke kiri diikuti oleh akun yang dikredit yang ditulis di bawahnya dan menjorok ke kanan. 4. Kolom 4 referensi. Diisi dengan nomor halaman buku besar setelah transaksi diposting ke buku besar. Kolom yang kelima, debit. Di sini mencatat jumlah uang yang didebit. Yang keenam, kredit. Mencatat jumlah uang yang dikredit. Adapun contoh pencatatan jurnal adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2025. Di sini diisi di kolom tanggal dulu, yaitu dimulai dari tahun, bulan, tanggal, dan nomor bukti transaksinya. Karena pada saat transaksi ini terjadi penerimaan pendapatan servis, maka bukti yang digunakan adalah bukti kas ya, kas masuk di sini ya. Nama akunnya kas debit 5 juta rupiah dan pendapatan jasa kredit 5 juta rupiah. Untuk penulisan rupiah, kalau seandainya kolomnya terlalu kecil, maka rupiah wajib dituliskan di bawah kolom keterangan debit dan kredit. Sehingga nanti di kolom ini tidak usah ditambahi satuan rupiah lagi. 4. Pengumpulan dokumen sumber. Yang pertama, pentingnya dokumen sumber. Dokumen sumber adalah bukti tertulis yang mendasari terjadinya suatu transaksi keuangan. Dokumen ini sangat penting sebagai dasar pencatatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Jenis-jenis dokumen sumber. 1. Faktur penjualan. Bukti penjualan secara kredit. 2. Kwitansi, yaitu bukti penerimaan uang tunai. 3. Nota kontan, yaitu bukti penjualan jasa secara tunai. 4. Cek, yaitu bukti pembayaran dengan cek. 5. Bukti kas keluar, yaitu bukti pembayaran tunai untuk beban atau pembelian. 6. Memo, yaitu catatan internal perusahaan untuk transaksi yang tidak melibatkan pihak ekstern. Misalnya koreksi kesalahan ya. 7. Laporan penerimaan kas, yaitu ringkasan penerimaan kas harian atau periode tertentu. 8. Slip gaji, yaitu bukti pembayaran gaji karyawan. 9. Bukti setoran bank, yaitu bukti penyetoran uang ke bank. Yang ketiga, pengarsipan dokumen. Harus diarsipkan dengan rapi dan sistematis agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan untuk verifikasi atau audit. Adapun contoh dokumen transaksi ekstern perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktur pembelian. Ini kita bisa saksikan gambarnya faktur pembelian ya. Adalah pernyataan tertulis mengenai barang yang dibeli baik jumlah dan harganya. Faktur diterima oleh pembeli dari penjual. Yang kedua, faktur penjualan adalah pernyataan tertulis mengenai barang yang dijual baik jumlah dan harganya. Faktur yang dikeluarkan oleh pihak yang menjual kepada pembeli. Jadi bagi pembeli itu faktur pembelian, bagi penjual itu adalah faktur penjualan. Ya. Yang ketiga adalah cek. Ini contohnya cek. Adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank. Di sini contohnya BCA ya. Dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang tertulis kepada orang yang membayar surat yang namanya tertulis di atas cek. Ini. Yang ketiga, biliet giro adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro
pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Seperti berikut contohnya. Ya. Yang kelima, kwitansi adalah bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Ini. Kemudian yang keenam, dokumen transaksi eksternal perusahaan adalah nota kontan. Berikut adalah gambarnya. Adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Lembar pertama yang asli diserahkan kepada pihak pembeli dan kopinya disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi atas penjualan tunai. 7. Nota debit adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan karena rusak. Ya, ini bisa kita lihat contohnya. Berarti ini terjadi retur pembelian, ya. Biasanya pada perusahaan dagang, ya. Kalau kita beli barang yang kita beli tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau yang pesanan, ya, sesuai dengan pesanan atau yang kita inginkan, maka bisa kita kembalikan, atau karena rusak, ya, maka nanti kita akan memberikan nota debit, ya. Kemudian yang ke-8, nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengembalian. Nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual. Di sini buktinya seperti ini. Contoh dokumen transaksi intern perusahaan. 1. Bukti kas masuk, yaitu bukti penerimaan tunai untuk pendapatan atau penjualan sebagai berikut. Ya. Bukti kas keluar, bukti pembayaran tunai untuk beban atau pembelian, contohnya sebagai berikut. 3. Memo, catatan internal perusahaan untuk transaksi yang tidak melibatkan pihak eksternal. Contohnya sebagai berikut. 4. Slip gaji, bukti pembayaran gaji karyawan. Contohnya sebagai berikut. Bukti setoran bank. Yang ke-5, bukti setoran bank. Bukti penyetoran uang ke bank. Contohnya sebagai berikut. Nah, demikian penjelasan mengenai tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk lebih memahami penjelasan materi tersebut, silakan kita kerjakan uji kompetensi berikut ini.